Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat semuanya, alhamdulillah ini kondisi makin larut malam, tapi malam ini saya masih segar, fresh karena saya kedatangan tamu istimewa. Ada sahabat saya, saudara saya Ahmad Ria dari Lombok, dan ada Syekhul Kabir ya, Ustadz Mas'ud. Saya ini teman-teman Bali semua udah masyhur beliau Ustadz Mas'ud. Ustadz Mas'ud sekarang di PW Persis sebagai wakil ketua ya. Wakil ketua ya. Okay. Beliau ini ada di mana-mana gitu ya. Dan bisa jadi apa aja bisa ya. Siap jadi ketua saat ya. Calon siap kandidat jadi wakil ya. juga ya. Beliau kalau udah mau jadi ketua ya. Kalau saya sendiri di mana-mana tetap jadi wakil ya, mewakili siapapun. Alhamdulillah sahabat semuanya, kita akan bincang-bincang ya. Saya selintas mendengar kisah perjalanan hidup Ahmad Ria ini sangat inspiratif. Sangat inspiratif. Kebetulan ceritanya hampir-hampirlah dengan kita ya. Kita orang udik gitu. Saya orang pulau, dia juga orang pulau Lombok juga ya. Pulau ya, orang desa ya. Tapi kalau antum melihat apa yang ada di belakang saya ini, UMM ya, Ummul Qura, Jami'ah Al-Qura di Mekah. Beliau kebetulan al-mutaharrij, alumni dari Ummul Qura ya. Tapi mungkin kita akan lebih puas ketika kita mendengarkan bagaimana cerita inspirasi yang bisa kita dapatkan dari beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan tiba-tiba aja Ustaz? Alhamdulillah baru 2 hari yang lalu, hari Kamis. Hari Kamis ya. Gimana perasaan di Bali, di Lombok apa bedanya? Oh jauh ya. Jauh ya. Jadi dari suasana dan dari tempatnya memang sudah beda sekali ya. Seperti kata orang ya, Bali itu dikenal dengan Pulau Seribu Pura ya. Memang itu yang nampak ya saat itu. Tapi alhamdulillah saat di sini itu meskipun demikian kayak kita damai tentram gitu ya, tidak ada hal, dan masya Allah kita sangat berhubungan baik dengan siapapun di sini. Terjalin betul-betul. Bali ini miniatur Indonesia. Iya betul sekali, dan rasakan sekali juga apa namanya. Muslim terlalu kompak sini. Ya beda dengan karena sifat minoritasnya yang sehingga mereka saling tolong-menolong. Berbeda kita dengan di Lombok yang memang. Tapi saya bangganya di sini betul-betul Islam itu menjadi rahmat gitu ya. Bisa menjadi sahabat, tidak merasa bahwa kita ini berbeda ya, kita biasa aja ya, dalam sisi muamalah dengan siapapun kita oke gitu ya, tapi dalam hal prinsip memang kita harus toleransi. Nah Ustadz Fatria, Anda ini selintas dengar sejarah cerita antum ini luar biasa ya, backgroundnya, kemudian sejarah cerita hidupnya, ada success story yang perlu dibagi nih pada teman-teman di sini. Saya awali dari ketika antum masih kecil ya, karena biasanya sih masa-masa kecil itu enak dikenang ya. Enak dikenang dan manis. Kadang-kadang ia mewarnai masa depan kita ya, ketika kita factor dengan kondisi yang kita hadapi gitu ya. Betul. Kita kemudian belajar dari apa yang sudah kita lewati. Betul. Bagaimana masa-masa kecil antum, suka dukanya? Iya, jadi ini mungkin hasil yang depan sekarang pasti ada sejarah di belakangnya. Itu mungkin yang kita lihat, dimana mungkin setiap orang punya cerita dan pengalaman. Dan kesempatan kali ini, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh beliau. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi, kita memang berasal dari orang-orang yang tidak mampu ya. Tapi dengan petuah-petuah yang kita dengar gitu dari guru ataupun dari orang tua, belajarlah, karena nanti dengan belajar itu akan membuat kita sukses ya. Itulah yang saya pegang, walaupun dengan keadaan yang begitu pahit-pahitnya ya. Kita tahulah kehidupan dulu ya, tahun era 90-an dengan penuh kekurangan teknologi dan lain, sehingga kita terutama kita yang dari kalangan miskin ini bisa dibilang akan terbelakang gitu. Tapi dengan semangat juang sedikit demi sedikit kita terus mencoba. Yang mana pada akhirnya kita bisa merasakan apa orang sukses rasakan sampai saat ini. Masya Allah.
dari apa namanya sebuah kepercayaan, yaitu kita harus untuk maju itu atau sukses itu kita harus belajar. Nah, dari situlah yang memotivasi saya anak pribadi untuk belajar terus sampai nanti nggak tahu sampai kapan. Bahkan kalau di dalam hadis itu kan dari lahat sampai ke lahat lagi, ya. Oh, Masya. Dari boyan sampai lahat gitu. Jadi hanya satu yang akan menghentikan kita belajar, kematian, ya. Kematian, ya. Jadi bukan S3, ya, bukan. Jadi kan, dokter itu tetap harus belajar. Iya, tetap. Profesor harus tetap Profesor belajar. pun ya. Harus belajar. Jadi ukurannya harus mati baru selesai belajar. Jadi nunggu kita sudah jadi almarhum atau almarhumah, ya. Iya, kayak gitu. Jadi gelar yang paling terakhir itu adalah almarhum. Almarhum. Rahmatullah. Tapi saya sudah, kalau saya baru LC. Iya, lulusan COVID. Lulusan corona. Lulusan corona. Jadi bisa masuk kayaknya belum lulus ya di COVID. belum pernah disinggahi, ya. Kalau kita udah lulus. Gitu. Lulusan jadi corona. Saya sekarang udah nggak malu lagi. Malah kita berlindung. Kan? Gitu. Oke, Ustaz. Di usia berapa tahun antum ditinggal orang tua? Jadi kisahnya itu saat saya masih umur 2 tahun, ya. Ini hasil cerita dari nenek, ya. Di mana waktu 2 tahun kita ditinggal, ya. Di mana kehidupan waktu itu kan bisa dibilang pahit, ya, sehingga banyak orang merantau untuk bisa mengisi, merubah kehidupan, ya. Orang dulu percaya merantau lah, ya, karena dengan merantau lah orang kan bisa ini. Sehingga ibu saya juga termasuk orang-orang itu merantau, ya, demi untuk tetap menjaga agar anak-anaknya bisa sekolah. Nah, itulah perjuangan dari orang tua, sehingga ini yang saya juga lihat, orang tua kita sudah jauh-jauh merantau, mengorbankan waktu dan berpisah dengan kita hanya untuk bisa saya belajar gitu, sehingga anak juga nggak sia-siakan. Dari situlah dari kita dipondokkan, saya giat belajar, giat sampai alhamdulillah, ya, diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di sebuah tempat yang sangat mulia, yang sangat diimpi-impikan oleh kaum muslimin pada umumnya. Gitu. Saya juga pingin, Ustaz. Nah, itu dia. Tapi nasib kita berbeda. Ya, ya. Kita berada di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Saya sampai 3 kali ikut muqabalah, ya. Muqabalah di UIM, ya. Iya, di Jamiah itu, tapi belum waktunya, ya, belum saatnya. Tapi saya bersyukur, insya Allah, ya Allah, kalau saya tidak mampu sekolah di Madinah, izinkan saya bolak-balik ke Madinah. Doanya bagus. Sehingga ketika saya datang ke hampir tiap, ya nggak kehitung lagi, ya. Sudah sering lah, ya. Sehingga saya itu yang wajib itu datang ke perpustakaan dan toko kitab yang dekat dengan Jamiah itu. Yang di Mekah, ya? Yang di Mekah. Yang di Madinah, yang di Madinah. Yang toko kitab di Jamiah, itu dekat Jamiah. Selesai SD, SMP, SMA di Lombok. Iya, di Lombok. Setelah itu baru ke Lipia. Tunggu dulu, Ustaz. Di pondok mana? Di Pondok Abu Hurairah, Mataram. Mataram, ya? Sama dengan saya, Ustaz. Saya di Abu Hurairah. Sama namanya. Beda alamat. Cuma antum di Lombok, saya di Sapekan. Nah, betul. Tapi nama Abu Hurairah itu bagi kita itu kayaknya milik Sapekan, ya, tapi ya milik Sapekan lah, artinya ikut-ikutan. Iya, kita yang belakang. Kalau pondok saya itu dibangun tahun 73. Oh, jauh, Ustaz, ya. Abu Hurairah baru di 2000-an. 2000-an, ya. Jadi antum yang ikut-ikutan, ya. Kita yang ikut-ikutan, ya. Kita yang ngekor. Jadi kita sama-sama alumni Abu Hurairah di Sanawiyah dan Aliyahnya. Tapi beliau apatria dari situ langsung ke Lipia, Jakarta. Sampai selesai? Enggak, sampai program edatnya saya 2 tahun. Cuma dia edat aja. Saya juga pernah singgah di situ. Singgah, ya. Jadi memang dulu kita dulu maksudnya juga suka coba-coba. Iya, suka coba-coba. Dari coba-coba sini. Sebenarnya mana yang cocok itu. Tapi saya selesainya itu meskipun nggak sampai S1 itu di Lampung. Di Lampung, ya kan. Tapi setelah saya di Lampung, saya ngajar di pondok.
lihat amunisi belum mencukupi, saya kuliah lagi dengan Syekh Mas. Masya Allah, sekelas ya, sekelas. Tapi itu kita sebetulnya dua niatnya dulu, kuliah dan cari istri. Nah. Jadi setelah dapat istri selesai kuliah. Selesai kuliah ya. Kan ada istilah KKN saja, kuliah kerja nikah. Jadi itu KKN-nya kita ya. Nah, Ahmad selesai di Libya berapa tahun? 2 tahun di sana. Kemudian karena memang rasa kangen, rasa rindu yang berat kepada orang tua dan ibu. Dan saya pada waktu itu sebenarnya tidak ada niat dan nggak merasa belum waktunya ke Saudi ya. Nah, ada teman yang memang pada waktu itu ngajak ya, istilahnya, tapi lewat jalur TKI. Ngajak kerja. Iya, ngajak kerja. Nah, dan pada waktu itu saya langsung konsul sama ibu saya. Bu, saya ini, iya, ada teman yang ngajakin saya dengan biaya murah nih, tapi kerja, Bu. Tapi karena mungkin kita udah lama ditinggal, ya udah kita yang namanya Mekah, yang apalagi daerah tujuannya Mekah ya, pokoknya kita korbankan lah semuanya ya. Walaupun kita udah kuliah enak ya di Libya, di Jakarta, di ibu kota, tapi dengan semangat tinggi ya, rasa kangen ya. Siapa yang nggak kangen dengan orang tua yang udah pisah puluhan tahun gitu ya. Sehingga ya kita berjuang. Ya, walaupun di tengah perjalanan itu pernah kita kayak merasa mau ditipu ya, karena dengan biaya 10 juta kita sudah bisa kerja di Mekah pada waktu itu tahun 2010 saya. Dengan biaya yang Anda minta langsung oleh ibu dan dia support langsung dikirimin, dan proses di PT itu hampir 3 bulan lebih, sehingga kita dijanjikan 1 minggu berangkat. 1 minggu 2 minggu berangkat, tapi nggak kunjung tiba. Tapi base campnya di mana itu? Nggak dikasih base camp, jadi kita hanya store uang 10 juta, nanti akan diproses sama calo lah istilahnya gitu ya. Dan kita percaya saja, kita udah store dan dijanjikan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu tak kunjung tiba, 1 bulan, 2 bulan tak kunjung tiba, sampai pada waktu kita sudah mendekati semester akhir di semester 4 itu, tiba-tiba ada panggilan ya untuk PAP atau untuk persiapan berangkat. Itu kaget sekali ya, setelah kita menyerah, artinya kita udah ditipu ya. Tapi uang 10 juta itu udah lumayan besar dulu, dan kita juga udah punya semangat tinggi itu untuk bisa ketemu orang tua. Tiba-tiba gagal gitu kan, setelah 1 bulan 2 bulan berjuang, tapi memang kita iringi dengan doa dan terus berusaha. Akhirnya ya itu datanglah panggilan itu ya, untuk berangkat tiba-tiba. Awalnya di mana sih kerja di masuk Saudi? Iya, jadi itu kita pernah masuk ke namanya Syarikah Bin Laden ya. Tahu saya. Ya, kontraktor terbesar ketiga yang ada di sana, banyak mengurus proyek-proyek besar kan, termasuk proyek pembangunan Masjidil Haram. Sebagian besarnya diambil oleh Syarikah Bin Laden. Nah, Syarikah Bin Laden itu nanti ada cabang-cabang, kemudian saya ditempatkan di cabang Mekahnya. Ya, bagian servis. Servis Masjidil Haramnya. Di servis itu nanti ada Zam-Zam, ada kebersihan, ada servis umum untuk maintenance-nya. Nah, kebetulan nggak tahu tiba-tiba saya ditaruhnya di cleaning service. Tetapi cleaning service itu nanti dia akan ditempatkan beberapa titik, ada di hotel, ya ada di perumahan, ada di kantor, ada di Masjidil Haram. Nah, saya ketika mendengar saya selalu berdoa dulu ya, backup sebelum saya udah ada kabarnya. Depan Ka'bah berdoa di sana karena udah di Mekah, doa-doa semuanya ditempatkan di masjid. Alhamdulillah kabulkan gitu. Berapa lama jadi cleaning service di? Jadi kurang lebih ya, kita kalau ke Masjidil Haram untuk umrah tahu ya, ada baju hijau, baju biru. Kalau baju hijau itu di dalam bagian internal dalam itu. Dan saya dapat yang krem ya. Iya, krem itu di Zam-Zam, bagian Zam-Zam, air Zam-Zam. Saya dapat yang hijau. Artinya yang di dalam. Nah, saya kurang lebih kerja selama 6 bulan. Saya alhamdulillah ditempatkan di depan Ka'bah, ngepel di sana dengan durasi 20 menit harus habis. Kemudian dipindah-pindah ke lantai 1 kan 2. Tetapi saya mikir ke sana, apakah saya harus kayak gini terus ya? Walaupun sudah enak ya, tapi saya berdoa agar kenapa nggak saya manfaatkan loh, di sini gudangnya ulama gitu kan, sehingga saya berdoa lagi, berusaha lagi cari jalan, cari jalur ya, depan Ka'bah semuanya. Disitulah mukjizat multazam di sana kan, berdoa dan berdoa agar bisa kuliah. Nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba saya sudah masuk di Ummul Qura. Gimana tuh? Iya, jadi kiat-kiatnya kita pertama, selain kita sudah ada niat, kita doa, kemudian kita cari tahu sana sini, cari orang pelajar-pelajar itu, kita tanya bagaimana cara masuk. Nah, kemudian kita dapat rahasianya mungkin di sana.
Jadi untuk masuk Ummul Qura itu yang kita tahu secara umum itu kan daftar dari Indonesia. Dan itu sulit itu. Dan itu kuotanya sedikit kalau di Mekah karena Ummul Qura itu visi misinya untuk orang dalam. Beda dengan Madinah yang memang prioritas untuk orang luar. Nah, sehingga tetapi ada namanya minhah kharijiyah dengan minhah dakhiliyah. Beasiswa dalam dengan beasiswa luar. Nah, kalau beasiswa luar ini yang dapat fasilitas lengkap, tiket dan segala tanggung mukafaahnya, memang itu sulit itu. Dan bahkan artinya dikit kemungkinan. Nah, sudah kita cari tahu ada program minhah dakhiliyah itu. Artinya kita bisa masuk lewat jalur dalam. Jalur dalam artinya kita sudah netap di sana, sudah ada iqomah, sudah ada visa dan kita siapkan berkas yang diminta, kemudian tesnya bukan untuk kelulusan tapi untuk masuk ke level 1 atau ke level 2. Oh, enak ya. Iya, jadi ibaratnya peluang masuknya itu sudah dijamin. Caranya cuma lengkap syarat itu, kita sudah diminta untuk ijazah dan lain-lain, kemudian kita terjemah ke KJRI, disuruh terjemah, kita bawa, dan kemudian ada tesnya bukan untuk kelulusan, tapi untuk nanti mau dimasukkan ke semester 1 atau bisa langsung loncat ke semester. Yang selain antum dengan sistem begitu ada juga? Ada banyak, itu kan anak niru setelah nyari-nyari kan. Niru dulu teman-teman. Jadi kita kan konsep itu kan doa sama usaha ya. Setelah doa, usaha dulu ya, cari dulu mana yang kelihatan pelajar orang-orang ini. Kalau dia bawa kitab, oh ini dia, saya tanya gitu. Mas, ada rahasia di situ ya? Iya, ada insting. Kalau konsep saya itu bukan cuma doa dan usaha, empat ya. Yang pertama usaha, ya. Saya istilahkan itu 4I. 4 ya. Ikhtiar, ijtihad, ya. Ikhtiar, hati-hati ya, isti'anah, berdoa. Jadi kalau konsep saya ingin tawakal itu ya, melakukan sesuatu, yaitu ikhtiar, ijtihad ya. Ijtihad itu kita harus cari tahu dan harus berilmu. Iya, betul. Artinya kita punya konsep lah masing-masingnya. Yang paling menonjol ya itu doa sama usaha, dua. Selain ada tambah-tambahan ya, seperti kan orang kadang buatkan istilah duit ya, doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Tapi ya kembali ke kita individual. Yang mana selanjutnya Anda selalu percaya dengan kekuatan doa, power of doa itu. Tapi nggak cukup dengan doa, karena kita pernah dengar antum berdoa punya anak tapi nggak nikah. Itu mustahil katanya kan. Ya. Kecuali anak ponakan ya. Iya. Kecuali antum jadi nabi atau sehingga tanpa nikah pun sudah dapat anak seperti Maryam dan lain-lain. Itulah ya kisah sedikit kisah singkat. Berapa tahun di Ummul Qura? Jadi waktu itu saya masuk ke Matlubah namanya. Jadi kalau di Ummul Qura itu harus masuk ke program bahasa, beda dengan di Madinah ya, sistemnya beda walaupun sama-sama di Saudi. Di Ummul Qura itu kita harus masuk program lughah dulu, bahasa, maksimal 2 tahun. Tapi tergantung nanti di kafaah kita, ya kemampuan kita bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun. Jadi 2 tahun di sana alhamdulillah selesai, masuk 2012 sampai 2014 keluar Ma'had. Kemudian saya masuk ke program Idat Muallimin. Lanjutan dari program Matlubah itu 2 tahun, ada namanya program Idat Muallimin, persiapan untuk guru. Tapi lebih konsen ke adab atau sastra, ke ilmu bahasa. Oh, jadi itu masuk ke Idat Muallimin. Idat Muallimin. Itu stratanya Ustaz berapa? Bachelor juga. Sama ya. Sama. Jadi orang itu mungkin nggak tahu kalau ada jalur dalam gitu ya. Ya, yang kita tahu selama ini kan orang kalau Ummul Qura tuh, apalagi kalau udah tahu kuliah di sana, begitu loh gitu. Padahal mungkin perlu diteliti dulu ya. Kalau memang masuk lewat jalur luar itu memang Masya Allah gitu. Tetapi mungkin nggak apa-apa kita sharing di sini ya. Jadi di sana itu juga memang ada kekuatan link tuh banyak juga. Artinya orang-orang kita ya siapa yang bawa kita. Karena di sana di bagian sana juga ada ya orang-orang kita ya lama sana sehingga bisa mengcover siapa yang akan dia gitu. Walaupun Anda lihat langsung Anda masuk ke bagian urusan penerimaannya itu memang dari kuota yang diterima oleh Ummul Qura 300 nanti disaring lagi. Nah, dan apalagi dengan aturan terbaru itu yang diterima Ummul Qura belum tentu lulus, harus diuji lagi di kementerian tingginya yang ada di Riyadh. Kan ada level kampus. Terus gimana Ustaz kalau kita udah berangkat ke sana atau nggak lulus lagi? Ya, jadi belum bisa berangkat kalau belum keluar isyar qabul. Panggilan itu. Nah, isyar qabul itu nanti ketika sudah lewatin 2 lapis, lulus di Ummul Qura-nya dan lulus di kementerian tinggi. Itu aturan terbaru dari 2020. Nah, iya, semua sekarang. Tapi kalau di Madinah lihat lebih longgar. Kalau di Ummul Qura ketat, contohnya di umur. Kayak saya sebenarnya kalau lihat jalur luar itu nggak lulus karena umur misalnya waktu itu udah di atas 23.
Berarti di bawah ya 23 maksimal kalau lewat jalur luar. Tapi karena kita lewat jalur dalam, istilahnya minhah. Yang kita dapat minhah dalam ini hanya free pendidikan. Jadi kita nggak dapat ibaratnya mukafaah gaji bulanan, nggak dapat. Ya Nggak apa-apa, tapi kita bisa kuliah di sana. Kita kan nggak cari. Nah, kita juga dapat penghasilan lebih besar di luar. gitu ya. Ya, daripada yang dapat mukafaah bulanan itu dia dilarang untuk kerja walaupun mereka curi-curi waktu. Wah, Tapi ada tuh. terjadi mahasiswa apa itu geluti waktu itu? Waktu itu ya jadi mutawib ya. Dulu awal kita belum punya basic ya, kita dorong jamaah ya. Artinya kita dorong tawaf, saya alhamdulillah udah dapat untuk ya beli kitab atau beli untuk keseharian. Karena kita nggak dapat bulanan dari kampus kan. Pengalaman antum jamaah di Indonesia itu dari mana yang paling royal? Jadi sebenarnya hampir semua rata ya. Tapi nanti kita yang royal terutama yang memang yang dari kalangan sederhana gitu. Dia orang lebih yang sederhana ya, orang royal. Jadi itulah ya segelintir kisah di Selesai sana. di Ummul Qura, kemudian Jadi tetap menetap di Saudi. Iya, karena udah selesai misalnya kita, alhamdulillah karena kita udah tahu kehidupan di sana begitu menarik, menggiurkan dan enak lah kita, sehingga kita sudah habis anak juga apa namanya. Jadi waktu itu setelah kan dulu saya pakai visa kerja nih ya. Jadi sebelum kita pakai visa kerja kan terikat kerja di Masjidil Haram itu. Masuk di Masjidil Haram itu ada 3 shift. Kerja satu shiftnya 8 jam. Ada yang shift pagi jam 6 sampai jam 2, nanti dilanjut jam 2 sampai jam 10 malam. Shift 3 malam itu jam 10 sampai jam 6 pagi. Nah, kebetulan saya kuliah pagi, saya selalu ambil shift malam. Hampir 2 tahun, 4 tahun bergadang tuh. Jadi saya masuk jam 10 pagi, jam 6 pagi pulang, istirahat cuma sejam, langsung masuk kuliah. Nggak ngantuk itu? Ya, tapi karena kita ditahu belajar dikasih keringanan. Jadi sama ibarat tuh dari supervisor kita itu dikasih tidur gitu. Jadi awal-awal karena saya selalu kerja bawa kitab, diheran ya sama teman-teman itu, ini ngapain kerja kok bagian orang kita bawa sapu gitu. Saya bawa kitab untuk merajah untuk apa gitu. Tapi karena udah ditahu, akhirnya banyak kelonggaran yang diberikan. Jadi waktu kita ditahu belajar itu, pertama pelan-pelan kita disuruh istirahat, kerjanya 4 jam. Yang jadi mahasiswa, tapi jadi cleaning service di Haram itu ada yang lain selain antum? Ada yang niru. Nah, kalau itu orang lain yang niru lagi ya. Kalau dulu saya yang backgroundnya dulu jadi pekerja, berubah menjadi mahasiswa. Nah, setelah mahasiswa jadi pekerja. Ya, setelah saya ada dia mahasiswa jadi pekerja. Atau dia niru saya gitu. Artinya dia, ternyata nih bisa. Ikut coba. Akhirnya ada yang bisa kita bantu. Akhirnya bisa kuliah. Banyak yang nyambi jadinya. Artinya dia kerja sebenarnya, cuman bisa ikut kuliah. Karena rugi kalau di Mekah kan ulama banyak, kajian di Masjidil Haram banyak. Kalau ya tidak memanfaatkan, ya cuma pulang bawa uang aja nanti kan, nggak bawa ilmu. Jadi berapa tahun itu Ustaz, jadi cleaning service di Haram? Jadi di 6 bulan pertama itu kita jadi amil ya, jadi tugas kebersihan lah itu 6 bulan. Kemudian baru diangkat jadi musyrif atau muraqib dulu. Muraqib itu pengawas. Jadi setelah kita ada background bahasa Arabnya bisa dites ya, kemudian dibilang orang pendidikan jadinya kan. Oke. Ya, jadi dinaikkan. Sama aja ya di Indonesia kan juga. Iya, gitu. Jadi diperlakukan khusus. Iya, diperlakukan khusus, dinaikkan paket kita nggak perlu lagi pakai hijau itu lagi. Jadi kita pakai baju khusus, ada muraqib pengawas. Setelah muraqib 6 bulan naik lagi jadi musyrif pembimbing. Jadi kalau udah jadi pembimbing kita nggak terikat waktu, kita ngawas saja, ngawasin pengawas gitu kan, bimbing pengawas. Kemudian kita pakai bebas seragam. Jadi bisa pakai jubah. Jadi lebih terasa anak jadinya. Dulu yang kita pakai seragam, kemudian pakai khusus seragam khusus. Ya, terakhir musyrif itu kita pakai jubah kayak serban. Kita yang bimbing pengawas. Pengawas itu. Kalau kita di cleaning service. Ya, itulah manfaatnya ilmu itu kan. Jadi diangkat dikit demi sedikit gitu. Beda dengan orang yang hangat fokusnya ke materi, ke uang, dia kerja demi itu. Di sana ada keunikan ya. Jadi kita sebagai petugas kebersihan itu kan di sana nggak ada kota amal di Masjidil Haram. Sehingga yang jadi kota amal itu para petugas. Oh iya betul. Nah, kebanyakan waktu saya masih jadi petugas memang kita di kantong saya nih bahkan dimasukkan. Yang uang real, yang 1 real, apalagi orang Arab Saudi dia bisa ngasih 500 real, 2 juta langsung. Wow. Ya. Karena sering buktikan. Minimal kita selesai pulang kerja, ini kantong penuh kiri kanan. Yang kebersihan. Terbukti. Paling tidak kita ngantongin 50 sini, yang 1 real, 2 real sampai 10 real. Karena mungkin untuk di posisi itu
jadi idola ya. Jadi lah gitu, jadi rebutan. Apalagi alhamdulillah kalau kita orang Indonesia masih jaga muruah, jaga apa namanya wibawa kita diri. Mama kalau misalnya dari negara lain itu rebutan. Biasanya kalau ke Indonesia kita malu untuk misalnya memang setiap jamaah itu kan dia bagi-bagi, apalagi orang Arab kan gini-giniin. Royal ya royal, artinya dikejar-kejar. Kalau kita enggak, kita diam aja udah dimasukin. Jadi enggak tahu kita berapa yang dimasukkan, kadang 10 real, kadang 50 real, kadang 100 sampai 500 real itu. Apalagi di bulan Ramadan, saya paling dikit bawa 10.000 sini. Ya Allah, itu memang gaji kita dari syarikat itu cuma 700 real. Berapa itu? 700 real itu sekitar kalau dirupiahkan mungkin 3 jutaan ya. Iya. Gitu. Kecil memang kalau dilihat ya, tapi kan gaji beratnya kalau kita bilang gaji dari Allah itu langsung tunai. Ya nggak bisa kita ukur ya, setiap hari berbeda. Sahabat semuanya, kalau gaji kita tetap itu belum nyaman itu. Kalau gaji kita nggak tetap itu ya. Tetap nyaman. Nah, Ustaz, sekarang setelah dari Ummul Qura, berapa tahun kemudian pulang ke Indonesia lagi? Sebenarnya saya ini masih menetap sekarang di Saudi, masih dapat iqomah. Alhamdulillah setelah banyak pengalaman, banyak ilmu di sana, ibaratnya ada beli visa bebas, sehingga kita nggak terikat, kita bisa bebas bolak-balik, mau tinggal di Indonesia atau di Mekah, dan bisa beli SIM, buat SIM, bisa beli mobil. Dan di Mekah saya punya mobil gitu kan, kemudian bikin ATM dan lengkap gitu, itu dengan visa bebas gitu, dan sampai sekarang. Tapi itu kita perpanjang setiap tahunnya. Tapi alhamdulillah di sana tuh kita kayak udah warga negara sana gitu, walaupun belum seutuhnya. Nah, ibarat kalau di luar negeri itu dikasih green card ya. Ya gitu. Terus cerita cinta menemukan permaisuri bidadari gimana? Iya, jadi setelah panjang berkelana di dunia pencarian jati diri dan tibalah saatnya, karena kita juga sering membimbing jamaah umroh ya, dan jamaah umroh ini ada yang muda, ada yang anak jamaah umroh. Di sanalah kita sebenarnya gampang ya, karena kita ditahu membimbing ya, banyak sering ditawarin kita. Ngintai ya. Dengan sendirinya ya. Target gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya tanpa kita cari, sering kita kalau udah di Jawa Mutoib atau pembimbing di sana kan kita ditawarin sama calon jamaah. Dan akhirnya udah ada niat dan udah kita serius langsung pulang ke Indonesia untuk hanya menikah aja. Jadi istri itu mantan jamaah ya? Anak jamaah. Apa ya? Terinspirasi dari jamaah gitu. Tapi kita eksekusi yang lain. Cerdas itu. Sudah punya anak berapa sekarang? Sekarang alhamdulillah udah 2. Baru 2 ya? Bukan sudah ya, baru 2. Karena saya punya rencana kalau bisa 10 ya. Kalau bapak saya itu saya saudara 12 ya. Alhamdulillah semua kita itu sekolah pondok ya. Kata bapak saya, kalau saya 12 bisa kalian kuliah semua, kamu harus 24 ya. Harus kuliah semua. Dan terbukti dan saya kata bapak, saya nelayan, nggak lulus SD, ibumu juga nggak bisa baca lah. Tapi kami berdua mampu sinergi untuk menyekolahkan kalian sampai level yang kalian inginkan. Padahal kami nggak bisa apa-apa. Apalagi kalian yang sudah pendidikan, paham ilmunya, ya mestinya anak kita 24 dan semuanya. Ya betul. Jadi saya punya terinspirasi oleh semangat bapak ya. Memang kita kan belajar dari awal dari orang tua dulu ya. Orang tua saya petuah-petuahnya. Saya anggap sebagai inspirator pertama ya. Sekarang apa aktivitas ini? Nah, alhamdulillah sekarang karena sekarang ini masih bisa dibilang masih akhir-akhir pandemi ya, mudah-mudahan segera selesai. Jadi saya alhamdulillah sebenarnya bersyukur dengan adanya COVID ini, karena waktu COVID itu kan terutama saya yang bergerak di tour and travel ini, bawa tamu-tamu wisata. Ya, artinya semua pariwisata terutama di Lombok itu udah angkat bendera putih, artinya sudah bersedih, berduka ya, nggak bergerak lagi, artinya sudah vakum. Di situ saya gencar ya. Jadi sehingga di awal COVID itu Maret 2020 itu saya gencar bawa tamu ke gunung, ke bukit, kemudian ke Gili, ke pulau. Di tengah orang lagi bersedih, lagi takut dengan segala ancaman. Saya alhamdulillah, dan terbukti di bukit-bukit di Sembalun itu ya, di daerah Lombok Timur itu
Itu pernah walaupun di tengah-tengah COVID itu sampai 5.000 pendaki. Allah. Tanpa prokes. Ada sih prokes di cuma sebagai formalitas. Nah, alhamdulillah. Ustaz Masud kemarin ikut ya? Sering beli ke Sembalun, tapi mendaki gitu. Kalau saya Sembalun hanya mengunjungi korban gempa aja. Korban gempa ya, jadi relawan ya. Saya jadi relawan dan motivator. Motivator. Ya, jadi saya masuk ke base campnya pengungsi, bikin lucu-lucuan gitu ya. Jadi motivator lah hidup. Karena beliau kan juga bawa tamunya ya di bukit atas rumahan ya. Bukit Batu Hidung ya. Batu Hidung itu di sana camping, kemah. Jadi itulah kegiatan sekarang kita bikin paket. Ini juga sebenarnya lagi survei ya. Jadi kemudian ada Ustaz Masud yang mendampingi. Jadi pagi itu kita udah full dari berapa pantai, lokasi, alhamdulillah udah kita survei. Dan insya Allah nanti kita buat paketnya, kita bawa tamu ke Bali. Ya? Ke Bali. Jadi nanti ceritanya Lombok Bali gitu ya? Ya, Lombok Bali. Kalau paket sebenarnya kan selain saya buat tuh paket haji umroh yang anak jual ke jamaah langsung ke konsumen, ada paket yang isinya hotel yang anak jual ke travel, dan juga ada paket-paket kayak domestik, lokal sama internasional gitu. Kayak paket ke Turki itu saya buat juga. Jadi kayak saya punya konsep gitu. Kalau kita orang wisata, pingin kemana-mana itu gampang ya. Tinggal buat paketnya aja orang promosikan, kita bisa free, dapat fee. Kayak gitu. Jadi itu konsepnya yang Anda bangun selama ini. Pariwisata. Iya, pariwisata. Jadi dia tinggal mimpi aja mau ke Turki. Turki disusun namanya paketnya, aja orang yang elit yang mampu, kita racik-racik, kemudian kita jalan. Kita udah dapat free, dapat fee-nya. Ada kita dihormati sebagai pembimbingnya. Dan lain-lain banyak sekali. Kita tinggal klik aja mau negara apa atau wisata apa, tinggal aturan ini. Anak ikuti antum apa antum ikuti? Kalau lihat umur anak ngikut antum. Saya alhamdulillah sejak awal tahun 2000 haji saya sudah diberangkatkan. Iya, diberangkatkan. Ya, tahun 2000 saya sudah haji, saya diberangkatkan. Kemudian setelah itu ya tetap berangkatkan setiap tahunnya saya nggak pernah ya saya ngeluarin duit itu berkali-kali ya. Tadi kan itu private iya private itu. Jadi itu diantara adilnya Allah ya, orang nggak punya uang Allah panggil juga gitu kan, dengan caranya kan, dengan doa tadi iya dengan doa gitu ya, karena dengan duit ya. Iya, apa duit tadi? Doa, ya, usaha dan ikhtiar dan tawakal. Ikhlas ya Pak? Ikhtiar. Enggak ya, doa, usaha, ikhtiar. Ya. Tawakal. Nah, alhamdulillah sahabat semuanya, bagi teman-teman yang mau wisata ke NTB ya, Lombok, khususnya Lombok Sumbawa di sana kan. Ya. Sampai ke keliling Lombok nanti sampai keliling Indonesia. Saya ada punya paket keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, buat 10 juta satu bulan perjalanan. Gimana caranya? Ya itu backpacker. Saya punya sering buat paket konsep backpacker, bahkan umrah saya buat paket umrah itu 15 juta satu bulan di sana. Rahasianya nanti ada. Jadi memang karena kita ada orang akan mengeluarkan suatu jurus baru karena ada pengalaman skill dari panjang itu kan perjalanan itu. Contoh kayak guru dia bisa udah buat rumus sendiri dalam matematika. Saya tuh sebetulnya bukan karena tidak mau nikmat ya, tetapi memang bagi saya itu nikmat itu ketika di perjalanan itu nggak tersedia ya ada inilah ada perjuangan ya tantangan. Memang kalau kita kembalikan ke konsep awalnya kan safar atau pergi atau perjalanan memang kita minal azab ya. Jadi itu kalau orang, tapi kalau yang elit-elit merasa pengen di service itu salah gitu kan. Kalau mau santai ya udah direbahan aja di kamar gitu ya. Gitu. Dan juga kita meskipun tinggal di Zamzam juga. Iya, dia pakai cuman. Sebenarnya konsepnya kalau kita mau kupas-kupas membazir. Kecuali kalau memang kita diberikan keberkahan harta, kita mau ya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Soalnya kita nggak pernah bayar. Iya. Iya, kan itu udah rezeki ya. Kalau rezeki nggak kita ada makom ada. Iya. Gitu. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, demikian ya kita malam ini berbincang-bincang dengan Ustadz Patria Hidayat ya. Masya Allah. Tapi nama Lomboknya nggak ada ini.
Ini kalau saya bicara Patria ini Patria Akbar. Saya Minang, dapat dari orang Minang kan dia orang Minang ya Patria Akbar. Saya kalau keluar kemana-mana nggak dikira orang Lombok. Iya. Padahal saya asli Sasak Lombok, tapi karena udah berbaur dengan se-Indonesia gitu kan, jadi nuansa Lomboknya hilang kata orang. Tapi kalau sudah saya ngomong bahasa Sasak baru. تكلم العربية ايوه السعودية. ايوه اتكلم بالفصحى وعامية. ايه كلاهما معا يعني. سكننا في مكة تقريبا 10 سنوات. ايوه ما شاء الله. كم عمرك هنا أنتم؟ في مكة؟ ايوه. تقريبا 18 سنة 18 سنة. Kalau konsepnya teman itu mabni ala al-fath. Bukan murab ya. Bukan murab. Jadi juga selain kegiatan karena kita ada background pendidikan sebenarnya juga kita buka kursus. Yang anak ajarin itu ke orang-orang itu bahasa Arab Mami ya. Ahsan wa sur'ah. Sekarang أما اللغة العربية يعني أيوة نحتاج الوقت طويل بس في كلية فقط في معهد نستعمل فقط مع في المعهد أو في المدرسة لكن يعني في السوق أو في الطريق الخارج نتكلم عادي saya كلام كده ليش هذا ليش كده saya sukanya Amiyah itu jujur ya, pertama singkat, yang kedua juga langgamnya itu enak gitu. Lebih ke Inggris-Inggrisan, lebih gaul ya. Tersendiri ya. Memang. Jadi konsepnya itu bahasanya Arab, kita yang aturannya, sistematikanya. Sebetulnya semua mau kita. Amiyah itu semua mau kita. Makanya ada orang Bangladesh atau orang India, dia cukup hafal kosakata 20 kosakata dia bisa ngomong dengan Amiyah. Karena dia bahasa Amiyah dengan gayanya. TKI yang non tidak pendidikan lancar. Ada kan TKI kita ada yang tamatan SD, SMP berangkat bisa Amiyah itu. Karena non pendidikan lah gitu. Ibu saya nggak bisa baca tapi bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Karena setiap hari ya berinteraksi. Jadi meskipun cuma lucuan gitu ya. Minimal ada gitu kan ya. 500 ya, 1000 ya. Hafal ya, sering dengar. Masya Allah, ini sangat inspiratif. Jadi teman-teman yang mau backpacker ke Mekah 15 juta udah nyampe ya. Nyampe saja ya. Saja 1 bulan ya. Satu bulan. Nyampe 1 bulan. Tapi makan sendiri, masak sendiri. Iya, betul. Antum 1 bulan 15 juta ya di Mekah ya nggak cukup. Tapi kita kalau 1 bulan itu tempat ada ya. Ada. Tapi konsepnya kan backpackernya ada tempatnya, tapi kalau dibanding sama hotel jauh. Ada tempatnya, artinya ya sekedar untuk menginap. Kalau kita backpacker itu kita nginap di masjid kayak mobil itu yang mobile bisa kita tempati tidur itu nggak bisa dong kayak? Bisa ya. Saya pengennya kita backpacker itu pakai mobil dari sini. Sewa mobil di sana. Oh di sana. Saya sewa mobil, tapi mobilnya mobil memang bisa dipakai untuk tidur. Nanti nggak diangkut sama kamu kalau dilihat. Tergantung parkirnya. Parkir ya. Kalau itu parkir di tempat-tempat yang parkirnya itu diperhatikan. Iya. Parkirnya di gunung. Ada tempat-tempat khusus parkir. Kalau parkir di mana? Kalau parkir di jalan yang bergerak yang aktif diangkut. Ya. Kecuali kalau itu parkir memang parkir ya nggak akan diangkut. Soalnya tapi ada nggak yang begitu tuh? Ada. Ada. Saya sering diangkut mobil saya. Sudah punya mobil kemudian karena mendesak check-in hotel, turus hotel dan lain-lain, mobil kita taruh sembarang kan, akhirnya hilang. Tapi kita temuin nanti di kantor polisi, ya gitu. Bayar denda sampai 300 real, 1 juta. Tapi sekarang semua fasilitas sudah nggak ada lagi di Makassar. Masih lengkap sih. Rumah saya kebetulan dekat kampus, masih ngontrak di situ. Barang-barang ada di sana. Saya sempat bawa keluarga, alhamdulillah istri dan anak di sana. Dulu ya. Kemarin-kemarin nih sih 2019. Tapi kan nggak susah kalau kita tinggal sama
Oh, kalau jangka waktu lama ya? Iya, jangka waktu lama. Karena kita udah nggak dapet ini kan? Iya, kalau sekarang kan kita agak kewalahan karena kita sebenarnya kalau yang pakai visa saya ini kan per tahun harus bayar. Nah itu kayak ini. Dan sekarang nggak ada income kan? Kayak di Bali apa namanya? Kipam. Nah di Mekah di Kipam. Oh begitu ya. Iya. Jadi, alhamdulillah sahabat semuanya, alhamdulillah kita dengan Ustaz Patria sangat luar biasa, sangat inspiratif. Semoga insya Allah kita akan kembali undang yang lain ya untuk bisa bersama di studio kita ini. Beliau ini masih jadi Ustadz di salah satu pondok di Lombok ya, Lombok Barat ya. Lombok Barat ya, Masya Allah. Alhamdulillah, makasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.